Asy-Syifa binti Abdullah adalah seorang wanita yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berasal dari suku Quraisy, salah satu suku terhormat di Arab. Namun, ia bukanlah wanita biasa. Ia memiliki kecerdasan dan keahlian yang luar biasa, terutama dalam bidang membaca, menulis, dan pengobatan tradisional. Padahal, pada masa saat itu, sangat jarang wanita yang bisa membaca, menulis, apalagi menguasai ilmu pengobatan. Siapakah dia dan apa saja prestasinya? Bagaimana ia bisa memiliki kecerdasan dan keahlian tersebut? Berikut adalah kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syifa binti Abdullah lahir dan tumbuh di Mekah, kota yang penuh dengan kemusyrikan dan kejahilan. Ia tidak menyukai keadaan tersebut dan ia mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ia belajar membaca dan menulis dari seorang lelaki yang bernama Harith bin Amir bin Arith. Dia juga belajar ilmu pengobatan tradisional dari seorang wanita yang bernama Ummu Darda. Ia menguasai berbagai macam obat herbal, doa-doa, dan cara-cara mengobati penyakit. Ia juga pandai meramal nasib seorang dari tulisan tangannya. Ia menjadi sangat terkenal di kalangan wanita Mekah karena kecerdasan dan keahliannya tersebut. Sahabat muslim, namun kecerdasan dan keahlian Asy-Syifa binti Abdullah tidak membuatnya sombong atau lupa diri. Ia tetap rendah hati dan berakhlak mulia. Ia juga suka berbagi ilmu dengan orang lain, terutama wanita. Ia mengajarkan mereka membaca, menulis, pengobatan tradisional. Ia juga membantu mereka yang sakit atau mengalami masalah. Ia menjadi guru dan sahabat bagi masyarakat wanita di Mekah. Sahabat muslim, suatu hari Asy-Syifa binti Abdullah mendengar kabar tentang seorang lelaki yang mengaku sebagai utusan Allah. Lelaki itu bernama Muhammad bin Abdullah, dan ia menyebarkan ajaran Islam yang mengajak manusia untuk menyembah Allah yang satu dan meninggalkan berhala-berhala. Asy-Syifa binti Abdullah merasa tertarik dengan ajaran Islam tersebut dan ia ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Ia mendatangi Muhammad bin Abdullah dan ia mendengarkan langsung dakwahnya. Ia merasa yakin bahwa Muhammad bin Abdullah adalah benar-benar Rasul Allah dan ia pun memeluk Islam. Ia menjadi salah satu wanita pertama yang memeluk Islam bahkan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Sahabat muslim, Asy-Syifa binti Abdullah tidak hanya masuk Islam tetapi juga berjuang untuk Islam. Ia turut menyebarkan Islam dan memberikan nasihat kepada umat. Ia juga tidak kenal lelah untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti membunuh anak perempuan, berzina, mencuri, dan berdusta. Ia berani menghadapi tantangan dan cobaan yang datang dari kaum kafir seperti ejekan, hinaan, ancaman, dan kekerasan. Dia tetap teguh dan sabar dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim, Asy-Syifa binti Abdullah juga termasuk wanita yang berbaiat kepada Rasulullah. Baiat adalah janji setia yang diberikan oleh seorang muslim kepada Rasulullah. Baiat wanita berbeda dengan baiat laki-laki. Baiat wanita dilakukan dengan ucapan, bukan dengan jabat tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat atau janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12.
Sahabat Muslim, Asy-Syifa binti Abdullah adalah salah satu wanita yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ia berbaiat kepada Rasulullah dengan mengucapkan janji setia tersebut. Ia juga meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelum masuk Islam. Dengan demikian, ia menjadi wanita yang bersih dan suci dari segala kesalahan. Asy-Syifa binti Abdullah kemudian hijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Di Madinah, ia melanjutkan aktivitasnya sebagai guru, pengobat, dan penasihat. Ia juga menikah dengan seorang sahabat yang bernama Abu Absa bin Utsaifah bin Adi. Dari pernikahan tersebut, ia dikurniai seorang anak lelaki yang bernama Sulaiman bin Abi Hatsmah. Di Madinah, Asy-Syifa binti Abdullah mendapatkan kehormatan yang besar dari Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah SAW sangat menghargai kecerdasan dan keahliannya, terutama dalam bidang pengobatan tradisional. Rasulullah pernah memerintahkan Asy-Syifa binti Abdullah untuk mengajarkan ilmu kepada Hafsah binti Umar bin Khattab, salah satu istri Rasulullah SAW. Rasulullah juga pernah meminta Asy-Syifa binti Abdullah untuk mengobati luka yang dideritanya akibat terkena racun. Asy-Syifa binti Abdullah berhasil menyembuhkan luka Rasulullah dengan menggunakan obat herbal dan doa-doa. Sahabat Muslim, Asy-Syifa binti Abdullah juga mendapatkan kepercayaan dari Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Rasulullah SAW wafat. Umar bin Khattab menuju Asy-Syifa binti Abdullah sebagai pengawas pasar di Madinah. Pengawas pasar adalah pejabat yang bertugas untuk mengawasi kegiatan jual beli di pasar, menegakkan keadilan, dan mencegah kecurangan. Ini adalah jabatan yang sangat penting dan strategis karena pasar adalah pusat perekonomian dan peradaban. Umar bin Khattab menunjuk Asy-Syifa binti Abdullah sebagai pengawas pasar karena ia yakin bahwa Asy-Syifa binti Abdullah adalah wanita yang cerdas, jujur, adil, dan berwibawa. Asy-Syifa binti Abdullah menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. Ia menjadi pengawas pasar pertama dan satu-satunya yang pernah ada dalam sejarah Islam. Sahabat Muslim, itulah kisah Asy-Syifa binti Abdullah, seorang muslimah cerdas yang dihormati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ia adalah sosok yang patut diteladani oleh kita semua, terutama oleh para wanita muslim. Ia menunjukkan bahwa wanita muslimah bisa berprestasi dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, pengobatan, pendidikan, dan pemerintahan. Ia juga menunjukkan bahwa wanita muslimah bisa berjuang. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Jika sahabat Muslim merasa video-video kami bermanfaat, dukung kami dengan pencet tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video kita selanjutnya, sahabat Muslim.